Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Oke, kami dari kelompok 7 akuntansi syariah. Di sini kami akan menjelaskan dan membahas terkait PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Kelompok 7 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Dila Erlita Mustantia, selanjutnya Vina Panduwinata, yang ketiga Putri Apriliani, yang keempat Muhammad Khalilur Rahman, yang kelima Niostia Putri, yang keenam Melina Tamba, dan yang terakhir Rizka Fauzia Anis. Oke, lanjut langsung saja kita masuk ke materi. Untuk penyaji yang pertama dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Lalu, definisi untuk ijarah muntahiyah bitamid adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Lalu, nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Lalu ada objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi atau unit. Baik teman-teman, selanjutnya pembahasan kita terkait akuntansi ijarah, yaitu karakteristik. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Pemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah, yaitu dengan cara yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Kemudian yang ketiga, penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad. Atau yang keempat, penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Kemudian pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Dan yang terakhir, jumlah, ukuran, dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Baik, saya akan melanjutkan materi PSAK 107 akuntansi ijarah, bagian pengakuan dan pengungkapan. Yang pertama, kita bahas akuntansi pemilik atau biasa disebut mujir terkait biaya perolehan. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19 aset tidak berwujud. Selanjutnya penyusutan. Objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat
dipakai 10 tahun diijarohkan dengan akad ijaroh muntahiyah bistamik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan objek ijaroh yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 terkait aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 aset tidak berwujud. Kemudian berikutnya terkait pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut. Pertama, poin A. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Poin B. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan poin C. Dalam ijarah muntahiyah bitamik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam poin A dan poin B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggung jawab pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait subbab perpindahan kepemilikan. Dalam subbab ini dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu dalam pasal 18 yang berbunyi pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah bitamlik dengan cara di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara hibah, yang mana dengan cara ini jumlah yang tercatat objek ijarah itu diakui sebagai beban, seperti itu. Dan cara yang kedua yaitu ada penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Hal ini menjadikan selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau sebagai kerugian. Yang ketiga yaitu ada penjualan setelah selesai masa akad. Penjualan ini, cara ini menghasilkan selisih antara harga jual dan jumlah tercatat oleh ijarah yang diakui sebagai keuntungan ataupun sebagai suatu kerugian. Dan yang terakhir ya, yang keempat ada penjualan objek ijarah secara bertahap. Di sini selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau sebagai sebuah kerugian. Sedangkan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa akan diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Mungkin itu saja dari saya, nanti akan dilanjutkan teman saya. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Nah, dan kali ini saya akan menerangkan terkait akuntansi penyewa atau kata lainnya mustajir. Nah, di
sini yang akan kita bahas tentang beban. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu apa sih itu mustajir. Nah, mustajir itu kata lainnya adalah penyewa atau biasa kita sebut dengan lisi, yaitu pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset dalam akad itu. Untuk penjelasan terkait akuntansi penyewa atau mustajir. Di sini ada 4 poin dalam beban akuntansi penyewa. Yang pertama, beban akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua, biaya pemeliharaan objek ijari dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban saat terjadinya. Yang ketiga, utang sewa diukur sebesar telah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Dan yang terakhir atau yaitu biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamil penjualan objek ijarah secara bertahap akan mengikat sejalan dengan peningkatan selanjutnya, yaitu tentang perpindahan kepemilikan. Nah, apa itu perpindahan kepemilikan? Mari kita simak ya. Perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamil itu ada beberapa cara, yaitu ada 4 cara disebutkan dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Yang pertama ada hibah. Hibah itu menjelaskan terkait maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelian sebelum masa akad berakhir. Di sini maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir. Di sini penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembelian objek ijarah secara bertahap. Di sini diartikan bahwa penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Terima kasih, itu dari saya. Sekian, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian jual dan ijarah. Pada ayat ke-24, dikatakan bahwa transaksi jual dan ijarah itu harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau ta'aluk, sehingga harga jual harus dilakukan dengan nilai wajar. Lalu, ayat ke-25, jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain, dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Lalu ayat ke-26, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Lalu ijarah lanjut. Ayat 27, jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Ayat ke-28, perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas atau sebagai penyewa dengan pemilik. Dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas atau sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu penyajian. 29. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Kemudian pengungkapan. Nomor 30, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada poin pertama, keberadaan waad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. Jika ada waad pengalihan kepemilikan,
Poin kedua, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Lalu poin yang ketiga yaitu agunan yang digunakan jika ada. Kemudian B, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah, dan C, keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Berikutnya 31, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada poin pertama, total pembayaran. Poin kedua, keberadaan waad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada waad pemilik untuk pengalihan kepemilikan. Yang ketiga, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Dan yang keempat, yaitu agunan yang digunakan jika ada. Dan B, keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Kemudian tanggal efektif nomor 32, pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2009, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Dan yang terakhir yaitu penarikan. Nomor 33, pernyataan ini menggantikan PSAK 59 akuntansi perbankan syariah yang berhubungan dengan pelakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi ijarah. Oke, demikian materi dari kelompok 7 tentang PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada saat diskusi nanti ya teman-teman. Terima kasih dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.